sewa menyewa. Boleh tak sewa menyewa dalam Islam? Boleh. Boleh. Silakan. Mempersewakan. Mempersewakan ialah akad atau manfaat jasa yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan Fa'in kemudian. arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau mereka menyusukan anakmu, maka berikanlah kepada mereka upah mereka. Sewa menyewa, kenapa pula ceritanya tentang menyusukan anak? Ini ceritanya tentang sewa menyewa. Kenapa menyusukan anak? Kan Nabi Muhammad SAW ibu susunya siapa? Halimah. Halimatus Sa'diyah. Emak kandungnya? Aminah. Maka zaman dulu tradisi orang Arab, ketika anak itu lahir, anak itu disusukan kepada seorang perempuan. Maka dibayar itu. Seolah-olah, jangan bayangan kita sewa itu hanya menyewa rumah, kos, menyewa mobil, rental. Ini termasuk. Maka disebut dia dibayarlah upah karena dia sudah menyusukan anak. Fa'atuhunna ujurahum. Annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Nabi berbekam. Tahu bekam? Tahu. Wa a'tal hajjama ajrahu. Nabi memberikan upah. Menyusukan anak, kasih dia upah. Kalau istri menyusukan anak, apa dikasih sama suaminya upah? Bukan anak dia itu. Nabi berbekam, tukang bekam itu dikasihnya upah. Boleh atau tak boleh? Boleh. Terus. Rukun mempersewakan. 1. Ada yang menyewa dan yang mempersewakan. Syaratnya adalah berakal. 2. Kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. 3. Tidak mubazir. 4. Baligh minimal 15 tahun. Syarat-syarat ini semuanya sama seperti syarat jual beli. Sewa. Syaratkan keadaannya diketahui, jenisnya, kadarnya, sifatnya. Manfaat yang berharga, manfaat yang tidak berharga ada kalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya. Silakan yang mau mencium mangga, bayarnya 500 perak sekali cium. Apalah ini? Tak betul. Sedangkan mangga itu adalah untuk dimakan. Atau karena ada larangan dari agama, misalnya menyewa orang untuk membinasakan orang lain. Pembunuh bayaran. Boleh pembunuh bayaran? Tidak. Ada orang kita tak suka, mengejek-ejek dia, buzzer, haters. Ku kasih kau 20 juta, kau bunuh dia. Tak boleh. B. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan. C. Diketahui kadarnya. Dengan jangka waktu seperti menyewa rumah 1 bulan atau 1 tahun. Saya sewa rumah kamu 1 tahun menurut hitungan miladiah Januari Februari, dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2022 dengan harga 10 juta tunai. Atau diketahui dengan pekerjaan seperti menyewa mobil dari Jakarta ke Bogor atau menjahit 1 setel jas. Kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya. Membuat dinding, kau buatkan dinding ada lubang-lubang 5, ini harus semen halus, tebalnya sekian, harus jelas supaya tak terjadi masalah. Diterangkan terbuat dari apa, dari kayu atau batu, berapa panjangnya, berapa lebarnya. Jadi kalau yang paling tepat sewa menyewa ini adalah buat dalam kurung jasa. Karena kalau sewa tak mungkin kita sewa bini orang untuk menyusukan anak kita kan. Nanti sewa menyewa apa ini? Jasa. Menyewa pokok untuk diambil buahnya. Terus? Sebagian ulama berpendapat bahwa manfaat yang disewa itu hendaknya jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu yang berupa zat. Hanya harus semata-mata manfaatnya saja. Manfaat saja, tak boleh lenyap bendanya. Kita sewa rumah orang, rumahnya lenyap atau hilang? Ada? Ada. Rumahnya ada. Habis kita sewa setahun, rumahnya tetap ada. Kita rental mobil orang 24 jam. Ada. Yang kita sewa itu adalah manfaatnya.
manfaat rumah, manfaat mobil. Terus. Ulama yang berpendapat demikian tidak memperbolehkan menyewa pohon-pohon untuk mengambil buahnya. Begitu juga menyewa binatang untuk mengambil bulu dan sebagainya. Aku sewalah kambing domba kau ini 1 bulan. Tapi bulunya dicukurnya, diambilnya. Bulu domba itu dicukur untuk buat jaket. Jaket wol. Ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan tak boleh karena hilang bendanya. Sebagian lagi ulama yang lain? Ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada halangan menyewa pohon-pohon karena buahnya. Berlaku seperti menyewa seseorang perempuan untuk menyusukan anak. Perempuan dibayar untuk menyusukan anak. Susunya hilang atau tetap ada? Tetap ada. Hilanglah, diminum. Habis. Sama lah dengan menyewa kambing tadi. Bulunya diambil. Kenapa pada kasus susu boleh, kambing tak boleh? Kata pendapat yang kedua. Terus. Sedangkan menyewa seseorang perempuan untuk mengambil manfaat susunya jelas boleh menurut ayat yang di atas, karena faedah yang diambil dari sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya. Asalnya sama arti dengan manfaat. Antum condong ke pendapat keberapa? Wah. Terserahlah Pak Ustadz, pusing kepala aku. Pendapat berapa? Kedua. Pendapat kedua. Antum dipanggil ibu-ibu. Ibu-ibu di Kamboja. Assalamualaikum Ustazah Neti. Waalaikumsalam. Bisa kami minta 1 orang anak-anak dari tahfiz Quran untuk mengajar ngaji anak kami? Nanti 1 bulan kami kasih 200.000. Boleh apa tak boleh? Boleh. Belum kita baca lagi. Jasa mengajar itu, mengajar anak-anak. Upah mengajar Quran dan ilmu pengetahuan. Terus. Upah mengajarkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajarkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekadar untuk memenuhi keperluan hidup, walaupun mengajar itu memang kewajiban mereka, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain. Tengok, yang dibayar tuh bukan ilmunya. Yang dibayar tuh bukan ilmu kalian ngapal Quran, ngajar Quran. Tapi yang dibayar tuh apanya? Waktu. Siapa yang bilang waktu tadi? Waktu. Lingkari waktu. Sebetulnya waktu kalian tuh kalian bisa jualan jilbab, bisa jualan roti, tapi karena waktu itulah yang dibayar. Jadi jangan nanti dituduh orang apa tuh kalian menjual-jual ayat, kata dia. Ustazah punya rumah tahfiz ya? Iya. Kenapa ustazah ambil bayaran uang sekolah anak-anak? Berarti ustaz menjual ayat Quran. Apalah kalian jawab? Karena Ambilkan Quran tuh pukulkan kepalanya. Ini sama kau bilang. Udah diajar anak kau, macam-macam pula cakap kau bilang. Waktunya. Aku sebetulnya bisa aku jadi konglomerat kaya jualan, tapi karena mengajar anak kau yang bodoh ni lah. Patutlah anak kau ni bodoh, emaknya rupanya hantu macam kau. Tak boleh cakap kasar gitu, lembut-lembut aja. Terus. Kata Muhammad Rashid Ridho. Kata Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho ulama dari Mesir. Sudah meninggal. Saya telah mendengar dari Syekh Muhammad Abduh gurunya Al-Azhar. Meninggal tahun mendirikan Universitas Kairo tahun 1905. Sudah meninggal juga. Terus. Beliau mengatakan, guru-guru yang mendapat gaji dari wakaf hendaknya mereka ambil gaji itu. Kalau mereka membutuhkan dengan tidak disengaja sebagai upah. Dengan cara demikian mereka akan mendapat ganjaran juga dari Allah sebagai penyiar agama. Jangan diambil gaji. Nanti kalau udah diambil gaji nggak dapat pahala. Betul tak cakap tuh? Enggak. Pahala tetap dapat, gaji tetap dapat. Apa pula salah? Tapi mesti dipahami. Kita mesti bisa jawab. Jangan nanti kita diajak orang kita mengamuk bahwa yang dibayar itu adalah waktu.
Ustaz kalau ceramah di sekolah-sekolah, Ustaz sampaikan itu. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, kalian memasukkan anak kalian ke sini, kalian tidak bisa membayar jasa guru. Karena guru itu bukan laundry, tukang mesin cuci yang membersihkan anak yang kotor jadi bersih. Guru tak bisa dibayar. Lalu yang kalian bayar itu apa? Itu adalah waktunya. Mestinya bapak ibu guru itu bisa kemana kemari kerja. Tapi karena untuk mendidik anak kalian, banyak sekarang orang tua soal diserahkannya anak marah-marah pula dia. Nah, ini tak betul. Mesti diluruskan otaknya yang sungsang. Batal akad sewa menyewa itu. Apa yang menyebabkannya batal? Terus. Batalnya akad sewa menyewa. Sewa menyewa ada dua cara. Satu, menyewa barang yang tertentu, misalnya kuda atau rumah. Masa menyewa habis dengan matinya kuda, robohnya rumah, atau habisnya masa yang dijanjikan. Aku sewa rumah kau ini sampai tumbang. Berarti limit waktunya sampai? Tumbang. Aku sewa rumah kau ini sampai tanggal 1 Januari. Berarti limitnya? 1 Januari. Sekiranya barang yang disewa itu dijual oleh orang yang menyewa, akad sewanya tidak batal, melainkan diteruskan sampai habis masanya. Hanya yang menyewa hendaklah berhubungan langsung dengan yang membeli rumah itu. 2. Menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang. Misalnya menyewa mobil yang tidak ditentukan mobil mana. Aku sewa mobil itu. Aku sewa mobil. Yang mana? Yang mobil betul atau yang mobil-mobilan? Tiba-tiba pas diambil mobil-mobilan. Mobil mana yang kau maksud? Anakku mau main-main, Pak Ustaz. Mesti itu kan. Maka rusaklah mobil yang dinaiki, tidak membatalkan akad sewa menyewa, tetapi yang berlaku sampai habis masanya. Yang menyewakan wajib mengganti dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai ke tempat yang ditentukan. Dia bertanggung jawab. Juga akad sewa menyewa tidak batal dengan matinya orang yang menyewa. Aku sewa rumah ini sampai Januari. 17 Agustus Panjat Pinang jatuh mati. Berakhirkah sewa menyewa? Tidak. Siapa yang meneruskan rumah itu? Harganya. Terserah dia lah. Siapa mau disuruhnya? Dengan matinya orang yang menyewa atau yang menyewakan. Tetapi boleh diteruskan oleh ahli warisnya masing-masing. Habis masalah sewa menyewa.